Alhamdulillah, Alhamdulillahirabbil alamin. Amma ba'd. Anak-anakku sekalian, SUS kelas 9 Madrasah Sanawiyah Rahmaniyah. Itu alhamdulillah pada pembahasan minggu yang lalu itu sudah selesai bab 1. Sekarang kita menginjak pada bab 2, yakni tentang perintah berkurban dan akikah. Penyembelihan hewan adalah hal yang lazim dilakukan oleh seorang muslim. Mereka menyembelih hewan yang memperoleh kehalalan hewan yang akan dikonsumsi atau dimakan. Selain untuk memperoleh kehalalan dari hewan yang akan dikonsumsi tersebut, itu juga semua termasuk beribadah kita kepada Allah karena sudah dihalalkan oleh Allah. Di antara penyembelihan hewan sebagai sarana beribadah kepada Allah adalah diantaranya berkurban dan akikah. Kedua ibadah tersebut termasuk dalam ibadah sosial karena dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Dalam pelaksanaan ibadah akikah dan kurban terdapat ketentuan-ketentuan yang harus terpenuhi agar ibadah yang dilaksanakan dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pembahasan kali ini akan dibahas tentang ketentuan-ketentuan dalam penyembelihan hewan kurban dan akikah. Perhatikan dengan seksama agar kamu dapat mengetahui. A. Yang pertama, pengertian dan keutamaan kurban. Secara bahasa, kurban itu berasal dari kata bahasa Arab qoroba yaqrobu kurbanan, yang berarti mendekatkan diri. Kurban secara istilah adalah penyembelihan binatang ternak yang memenuhi syarat tertentu, dilaksanakan pada waktu tertentu pula dengan niat ibadah guna mendekatkan diri kepada Allah. Di dalam ilmu fikih, kurban diartikan dengan menyembelih binatang ternak pada hari raya Nahar atau Idul Adha dan hari-hari tasyrik. Tanggal berapa itu hari tasyrik? Tanggal 11, 12, dan 13 bulan Zulhijjah. Dengan niat semata-mata hanya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ibadah kurban ini juga dikenal dengan istilah al-udhiyah. Ibadah kurban termasuk suatu amalan yang sangat dianjurkan bagi orang yang mampu melaksanakannya. Ibadah ini termasuk ibadah yang utama dan amalan yang sangat dicintai oleh Allah. Taman ibadah kurban ini digambarkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis berikut ini. Man amila min amali yawmin nahri ahabba ilallahi man ikhqadam innaha mata yawma qaimati turunaha wa is'ariha wa azlafiha fa inna ladama la yaqa'u minal makani qabla an yaqa'a minal ard. Rawahul Hakim wa Ibnu Majah wa Tirmizi. Yang artinya tidaklah seorang anak Adam melakukan pekerjaan yang paling dicintai oleh Allah pada hari Nahar atau hari raya Idul Adha kecuali mengalirkan darah atau menyembelih hewan kurban. Hewan itu nanti pada hari kiamat akan datang dengan tanduk, rambut, dan juga bulunya. Dan darah itu di sisi Allah segera menetes pada suatu tempat sebelum menetes ke tanah. Hadis riwayat Hakim, Ibnu Majah, dan Tirmizi. Itu pengertian dan keutamaan kurban. Adapun sejarah dan ketentuan ibadah kurban sebagai berikut. Awal mulanya ibadah kurban ini dilatar belakangi oleh kisah Nabi Ibrahim alaihissalam bersama putranya Nabi Ismail alaihissalam. Dan Nabi Ibrahim alaihissalam telah bermimpi perintah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengorbankan putranya Nabi Ismail yang sangat dicintainya. Nabi Ibrahim alaihissalam akhirnya menceritakan mimpinya kepada Nabi Ismail, pada anaknya. Dengan lapang dada dan penuh keikhlasan, Nabi Ismail meminta ayahnya untuk segera menunaikan perintah Allah tersebut. Begitu juga Nabi Ibrahim alaihissalam melihat anaknya yang begitu ikhlas menerima perintah Allah untuk dikorbankan, membuatnya yakin dan tabah
dalam menunaikan perintah Allah Subhanahu wa taala atas kesabaran dan ketabahan keduanya. Allah Subhanahu wa taala mengganti Nabi Ismail alaihissalam yang hendak dikorbankan dengan seekor domba yang besar. Kisah ini diabadikan dalam Al-Quran surah As-Saffat ayat 102 sampai 100. Tolong nanti anak-anak sekalian dibuka itu Al-Quran surah As-Saffat ayat 102 sampai 107. Di situ kisahnya yang paling jelas. Nabi Ibrahim alaihissalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala tersebut bertepatan pada hari ke-10 di bulan Zulhijjah. Berdasarkan peristiwa tersebut, syariat dikerjakan pada tanggal 10 Zulhijjah dan hari-hari tasyrik tanggal 11, 12 dan 13 Zulhijjah. 1. Hukum melaksanakan ibadah kurban. Hukum melaksanakan ibadah kurban ini bagi Rasulullah SAW adalah wajib. Bagi Rasul itu wajib. Adapun kita selaku umatnya itu dihukumkan melaksanakan ibadah kurban itu adalah sunnah muakkad. Itu sunnah yang sangat dianjurkan dan ditekankan oleh Rasulullah SAW. Perintah untuk berkurban ini terdapat di dalam surah Al-Kautsar ayat 2. Fasholli li rabbika wanhar. Artinya, maka dirikanlah oleh kamu sholat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Kurbanlah. Di dalam hukum ibadah kurban ini, para ulama berbeda pendapat. Sebagian ulama menyatakan bahwa hukum ibadah kurban adalah wajib. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, man wajada sa'atan walam yadhah fala yaqrabanna sholata. 1. Yang kedua, waktu menyembelih hewan kurban. Penyembelihan hewan kurban ini dilaksanakan pada tanggal 10 Zulhijjah setelah selesai melaksanakan sholat Idul Adha. Selain itu, ibadah kurban masih dapat dilakukan pada hari tasyrik. Ini sudah diterangkan, kita sudah baca tanggal 11, 12 dan 13 Zulhijjah. Kapan akhirnya? Itu berakhir sampai dengan terbenam matahari di hari tasyrik. Rasulullah SAW bersabda, hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Anil Birra ibn Azib qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna awwala ma tabda'u bihi fi yaumina hadza nusalli thumma narji'u fa nanhar minan qata'i zalika faqad asaba sunnatuna wa min nabah qabla fa inna ma huwa lahma qadmuhu li ahli laisa min nusuki fi syai'in. Artinya dari Al-Barra bin Azib bahwa Rasulullah SAW bersabda, awal pekerjaan kita di hari ini Idul Adha adalah sholat, kemudian pulang dari masjid untuk menyembelih hewan kurban. Siapa yang melakukannya seperti itu maka sudah sesuai dengan sunnah kami, kata Rasul. Dan siapa yang menyembelih sebelum sholat maka menjadi daging yang diberikan kepada keluarganya, bukan ibadah ritual atau ibadah kurban. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Ketiga, ketentuan hewan kurban. Itu pada pembahasan yang lalu sudah dibahas ketentuan hewan kurban. Hewan-hewan apa saja yang dikorbankan, yang sunnah dikorbankan. Saya bahas sedikit. Itu ada hewan kambing atau domba, sapi, kerbau, unta. Itu yang dikorbankan. Sedangkan binatang-binatang yang lain itu tidak sah dijadikan untuk korban. Keempat, sunnah dalam berkurban. Untuk menambah keutamaan dalam menunaikan ibadah kurban, hendaknya melaksanakan sunnah-sunnah penyembelihan hewan kurban. Di antara lain sebagai berikut. A. Tidak mencukur rambut dan memotong kuku di bagi yang berkurban. Larang mencukur rambutnya dan memotong kuku pada waktu kurban. B. Dalam penyembelihan hewan kurban disunahkan untuk disembelih sendiri jika orang yang berkurban mampu. Bagaimana kalau kagak mampu? Jika ia tidak mampu, dianjurkan hadir untuk menyaksikan penyembelihan hewan kurban. C. Menyembelih dan hewan yang disembelih
baik penyembelih dan hewan yang disembelih keduanya menghadap kiblat dan menempatkan lambung hewan kiri tersebut di sebelah bawah. D. Mengawali dengan membaca basmalah atau bismillahirrahmanirrahim. E. Mengucapkan takbir sebelum membaca basmalah ataupun setelahnya. F. Mengikat binatang kurban dengan cara yang benar. G. Menutupi kepala binatang yang akan disembelih dengan daun yang lebar seperti daun pisang. H. Tidak memperlihatkan prosesi penyembelihan pada binatang yang lain yang akan dikorbankan yang lain. I. Lakukan penyembelihan pada posisi yang tepat. J. Memotong 3 saluran dengan cepat, yaitu saluran pernapasan, saluran makanan, saluran pembuluh darah. K. Memastikan binatang hingga benar-benar bahwa hewan yang dikurban tadi dipotong sampai sudah mati. 5. Pembagian dan pemanfaatan daging kurban. 6. Hikmah ibadah kurban. Insya Allah pada pembahasan yang akan datang akan dibahas lebih mendetail lagi. Saya rasanya itu yang perlu Bapak sampaikan. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Sekali lagi, jagalah anak-anakku sekalian kesehatan, supaya kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah. Banyak-banyaklah berzikir kepada Allah. Atas perhatiannya Bapak ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.